Smart Listener, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mengamanatkan pemerintah daerah untuk mengatur penetapan kawasan tanpa rokok. Nah, pengaturan ini bertujuan untuk mencegah dan mengatasi dampak buruk dari asap rokok. Pasal 115 ayat 2 menentukan bahwa pemerintah daerah wajib menetapkan kawasan tanpa rokok di wilayahnya. Nah, oleh karena itu, Smart Listeners, pemerintah Kota Makassar juga memperlakukan Perda nomor 4 tahun 2013 tentang kawasan tanpa rokok. Nah, sebenarnya seperti apa bahaya rokok bagi kesehatan? Bagaimana implementasi Perda ini atas penegakan kawasan tanpa rokok di Makassar? Nah, untuk hari ini Smart Listeners kita akan berbincang ya tentunya di Makassar Insight. Ini merupakan spesial program yang kami hadirkan untuk Anda setiap hari Kamis dari jam 11 pagi hingga jam 12 siang. Dan untuk saat ini di studio saya sudah bersama dengan Ibu Dr. Andi Mariani, Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Dinas Kesehatan Kota Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Dok. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga. Gimana kabarnya, Dok? Alhamdulillah sehat. Ya, terima kasih ya, Dok ya. Untuk hari ini banyak kegiatan yang dilakukan ya. Kalau bisa tahu kegiatan apa sih untuk hari ini, Dok? Ini menyempatkan ya untuk datang ke Smart FM juga. Iya, kebetulan ini kita lagi ada workshop dengan dari pemerintah kota di hotel, salah satu hotel di Kota Makassar ya, ini untuk melihat bagaimana sustainability smart city. Jadi ya kebetulannya tadi kami mewakili Dinas Kesehatan untuk hadir di sana, tapi karena dapat undangan dari Smart jadi menyempatkan untuk hadir. Apalagi yang dibahas ini tentang memang salah satu dari tanggung jawab kami di bidang pencegahan penyakit menular dan tidak menular khususnya yaitu untuk kawasan tanpa rokok. Ya, terima kasih ya sekali lagi ya, Dok ya. Ya, dan seperti yang diinformasikan ataupun seperti yang Anda ketahui ya, Smart Listeners, untuk Perda mengenai KTR ini kan memang sudah keluar ya. Perdanya itu nomor 4 tahun 2013. Iya, ini sebenarnya 2013. untuk ya mencegah dan mengatasi dampak buruk dari asap rokok ini ya. Nah, sebenarnya, Dok, ini bisa memberikan informasi juga nih untuk Smart Listeners ya. Sebenarnya untuk bahaya rokok itu apa, Dok? Ya, bahaya rokok itu kan sebetulnya di produsen rokok sendiri bahkan sudah mencantumkan di dia punya kotak sekarang ya, kotak kemasan. Kalau dulu mungkin hanya kecil-kecil tulisan bahwa rokok bisa menyebabkan kanker, gangguan kehamilan, impotensi dan lain-lain bla bla bla. Yang sekarang justru lebih dramatis. Kalau mungkin kita lihat kotak rokok sekarang itu beda dengan yang di tahun sebelum 2014, itu karena juga sudah diatur melalui peraturan pemerintah. Jadi sekarang rokok harus mencantumkan dan memperlihatkan gambar dari efek dampak buruk rokok itu. Bahkan sudah bukan kata-kata lagi, cuma tulisan gambar dan tulisan rokok membunuhmu. Nah itu sebetulnya harapan bahwa ini sudah jelas ini bahwa ini rokok nanti akan membunuhmu, tetapi kenapa masih dikonsumsi? Jadinya memang ini juga karena sudah diatur, jadinya rokok-rokok di luar negeri bahkan sudah lebih dahulu dibanding kita di Indonesia untuk mencantumkan dalam kemasan tentang bahaya rokok. Nah ini salah satu upaya produsen rokok juga untuk sebetulnya mengharapkan bahwa ini para konsumen rokok sebetulnya jangan merokok karena sudah dicantumkan di bungkusnya. Tetapi toh rupanya orang-orang yang merokok masih juga mencari dan masih mencari lagi. Jadi memang ada dicantumkan ya. Dicantumkan di kota rokok. Efek ya. Digambarkan. Digambarkan. Jadi dramatis sekarang gambar-gambar itu. Kalau misalnya orang baru itu kan harapannya supaya ya oke lah yang sudah terlanjur merokok harapannya bisa berhenti merokok. Tetapi itu yang kita harapkan memang agar supaya orang yang belum merokok ini jangan memulai merokok karena efek adiksi dari rokok itu yang justru menyebabkan orang selalu mau mencari rokok. Kalau memang belum pernah merokok ya diupayakan jangan sampai mencoba merokok. Ya. Yang sebenarnya untuk kandungan di dalam rokok itu apa-apa saja sih, Dok? Yang memang
memang ini sangat berefek, sangat berbahaya untuk kesehatan. Iya, yang mungkin semua sudah pada tahu ya, kalau efek yang paling besarnya itu karena kandungan tar dan nikotinnya. Nikotin itu yang menyebabkan adiksi, menyebabkan kecanduan. Jadi orang yang sudah banyak kadar nikotinnya di dalam dia punya darah, itu akan selalu, kalau misalnya kadar nikotinnya berkurang, dia akan selalu berusaha mencukupkan. Makanya dia mencari terus rokok. Itu yang menyebabkan adiksi. Yang katanya memang menurut banyak ini katanya nikotin itu menyebabkan orang jadi ketergantungan, iya. Terus katanya ya, dia menyebabkan orang jadi lebih kreatif, lebih mudah dapat ide. Itu kan yang diambil menjadi tagline dari iklan rokok. Iklan rokok kan kita lihat sekarang, iklan rokok itu tidak ada tuh yang bilang orang ayo merokok, tidak sama dengan iklan-iklan mungkin makanan atau produk-produk apa. Tetapi justru yang ditonjolkan di situ adalah citra. Maksudnya karena memang tidak boleh. Iklan rokok itu kalau dia sudah menunjukkan bahwa dia rokok itu tidak boleh, ada aturannya. Jadi memang mereka hanya boleh menggambarkan, makanya sekarang orang mau smart, macho, apa segala macam yang ditunjukkan oleh iklan rokok. Nah itu adalah kiat untuk menarik mungkin orang yang belum merokok. Saya mau merokok deh supaya seperti orang yang di dalam situ jadi gagah lah, macho, apa segala macam. Tapi itu yang menyebabkan, yang kita harusnya mau antisipasi. Jadi ya kalau yang KTR ini kan sebetulnya bukan di situ yang dibahas ya. Jadi KTR itu kita harapannya bisa melindungi orang yang memiliki hak juga yang sama dengan para perokok. Para perokok itu suka bilang ini hak saya untuk merokok. Tapi apa kabar dengan orang yang tidak merokok? Kan hak saya juga untuk menghirup udara yang bebas dari asap rokok. Makanya diatur di dalam Perda KTR itu. KTR ini ya. Nah, untuk Perda nomor 4 ini tahun 2013 ya. Ini menetapkan KTR ya, kawasan tanpa rokok. Ini bisa digambarkan tidak? Iya, jadi di dalam Perda itu seperti juga dengan semua peraturan karena ini ikutan dari peraturan dari pemerintah pusat ya tentang kawasan tanpa rokok, itu diatur ada 7 tatanan atau 7 lokasi di mana di situ tidak boleh ada aktivitas merokok, jual beli rokok juga termasuk ya. Jadi bukan hanya aktivitas merokoknya, di situ juga tidak boleh ada jual beli rokok dan tidak boleh ada iklan rokok. Jadi yang terutama pastinya di tempat fasilitas kesehatan, di rumah sakit, puskesmas, semua vaskes itu tidak boleh sama sekali ada aktivitas di situ. Jadi itu adalah KTR 100%. Kemudian sarana belajar mengajar. Itu juga sebetulnya harus 100% KTR. Jadi mau dia di kampus, kan kampus harapannya kan kadang ada kampus yang luas, banyak banyak ruang outdoor. Nah di situ juga sebetulnya kalau dia sudah masuk dalam wilayah kampus itu sebetulnya tidak boleh ada aktivitas merokok di situ. Kemudian sarana perkantoran. Nah ini tanda kutip kantor-kantor kita masih cukup banyak yang orang merokok di dalam lingkup kantor, bahkan ada di dalam ruangan kantor. Kemudian sarana ibadah. Nah, itu semua sarana ibadah itu tidak boleh ada di situ, juga harus menjadi KTR. Tempat anak-anak bermain, kemudian fasilitas umum, sarana transportasi umum. Jadi kemarin kita juga baru-baru ini lagi melakukan sidak di PT-PT ya. Itu gimana tuh Dok untuk hasil sidaknya kemarin? Iya, jadi ada beberapa kemarin karena kalau untuk PT-PT itu kita kerjasama dengan Dinas Perhubungan dengan Organda, itu kita menempelkan stiker dan memberikan edukasi kepada sopirnya, karena ini saat ini kita punya Perda masih belum memberikan hukuman kepada orang. Jadi yang diberikan hukuman adalah institusinya. Jadi yang di dalam PT-PT kalau ada yang ditemukan orang yang apalagi kalau kita sudah ada stiker, kalau sudah ada stiker di PT-PT itu, kemudian masih ada penumpang yang merokok lalu si sopirnya tidak menegur, yang dikenakan sanksi sopirnya, bukan orang ininya, bukan pelakunya. Demikian juga dengan semua sarana-sarana fasilitas umum. Jadi masih belum kita berikan ini ke personal, tetapi lebih kepada institusinya. Karena
ceritanya kamu sudah tahu ini KTR, kenapa enggak menegur orang yang merokok itu? Oke, ya. Jadi kemarin ini sudah melakukan sidak gitu ya? Kita sidak di PT-PT. Apakah ada juga yang satgas yang dibentuk atau bagaimana itu? Ya, jadi kalau untuk Satgas KTR itu kita sudah lama bentuk ya, jadi hampir bersamaan dengan Perdanya itu kan 2014, 2013, 2014 atau 15 kalau tidak salah itu kita sudah ada Satgas untuk penindakan kawasan tanpa rokok. Itu kita kerjasama dengan Satpol PP, kemudian beberapa mitra dari institusi yang memang kita selama ini bergandengan tangan untuk membahas tentang kawasan tanpa rokok ini, diantaranya memang yang pasti itu adalah dari perhubungan. Karena ya PT-PT kan dia punya gawe ranahnya adalah Oke. untuk yang PT-PT. Baik, kita masih membahas ya untuk perbincangan kita di Makassar Insight untuk pagi hari ini, pagi menjelang siang ya. Masih bersama dengan Dr. Nani di sini ya, benar ya? Iya, betul. Baik, untuk Anda juga nih yang ingin bertanya silakan untuk WhatsApp-nya di 0811 461011. Untuk hari ini kita membahas mengenai memaksimalkan kawasan tanpa rokok. Ya, ini upaya-upaya apa aja sih yang dilakukan oleh khususnya dari Dinas Kesehatan Kota Makassar ya untuk mengurangi dampak ya dari asap rokok ini ya. Oke, kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita. Anda jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi.